Selamat datang di channel resmi RK of the Store. Kali ini kita akan unboxing Samsung Galaxy A23 garansi resmi Indonesia. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Samsung Galaxy A23 yang kami pegang ini dikirimi oleh, ini dia, Sinar Ponsel lagi. Sinar Ponsel yang beralamatkan, kalau kita perhatikan di sini, Jalan Ahmad Yani kilometer 123 Simpang 4 Sungai Baru, dekat Bang Biari, Asam-Asam, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut ya. Ini keterangannya, hashtagnya termurah di Asam-Asam. Ada penjual kartu perdana juga, pokoknya jual handphone, jual kartu perdana, tidak hanya handphone Samsung, semuanya juga banyak di situ. Dan Anda bisa aja klik aja di deskripsi untuk kontaknya dari yaitu Sinar Ponsel Asam-Asam. Semuanya terbaik lah di situ yang akan diberikan kepada Anda semuanya. Langsung aja kontaknya di deskripsi ya. Nah ini dia Samsung Galaxy A23 yang dikirim dari Sinar Ponsel tadi. Langsung aja kita akan unboxing. Walaupun secara garis besarnya dalam dunia retail ini sudah re-unboxing karena sudah di-unboxing duluan. Dan kategori wujud seperti ini dinamakan adalah BNOB. Jadi kalau Anda yang dikatakan bahwa handphone Anda itu baru resmi segel ketika Anda terima misalkan beli online dan sebagainya, kalau seperti ini namanya BNOB ya. Ini bukan baru lagi. Tapi karena sudah di open alias di open box, jadi namanya BNOB bukan New BNIB lagi. Nah kurang lebih seperti itu, dan kita perhatikan dulu dari tampak depan seperti ini Galaxy A23. Tampilannya seperti ini ya. Dusnya ya, kita tampilkan dusnya dulu seperti ini. Kemudian dus bagian bawahnya akan bertuliskan yaitu SM A235F_DSN. Ini adalah storage-nya di 6GB. Storage-nya maksud kami dalam rinciannya RAM-nya di 6GB, kemudian ROM-nya atau internal sebesar 128GB, warnanya adalah warna black. Kemudian untuk mengidentifikasi garansi resmi adalah di sini tertera yaitu wajib bertuliskan dibuat oleh PT Samsung Elektronik Indonesia Cikarang Bekasi, itu wajib ya. Kalau nggak ada seperti itu berarti dia bukan garansi resmi. Kurang lebih seperti ini ciri-ciri dari garansi resmi, paling bawah seperti ini ya keterangannya. Dan untuk plastiknya itu wajib seperti ini, lemes. Plastiknya lemes ya, bukan plastik yang keras ya. Dan packagingnya pasti rapi lah. Finishingnya rapi, itu adalah ciri-ciri garansi resmi. Untuk bagian belakang ini nggak ada apapun ya. Ini hanya ada ya istilahnya brandingan. Dia di branding dengan kartu Indosat AM3. Kosong ya, belakangnya kosong, polos. Nah untuk masalah brandingan ini tergantung dari mungkin provinsi Anda bertempat tinggal, itu mungkin berbeda-beda. Nah kemudian dari belakang kosong, kanannya ada tulisan Samsung. Kanannya ini ada tulisan Galaxy A23 aja. Kalau Samsung ini tertulis yaitu di plastiknya. Untuk sebelah kiri ini kosong ya, ini hanya kosong polos, ini tertulis di plastiknya juga. Kurang lebih dusnya seperti ini packagingan dari Samsung Galaxy A23. Langsung aja kita akan unboxing. Oke, yang pertama di sini seperti biasa ada handphonenya ya, ada handphone, dan di sini handphonenya poin selling dari Samsung Galaxy A23 yaitu ada 3 poin selling yang digadang-gadang oleh pihak Samsung. Yang pertama, Infinity V Display, kemudian kuat kamera with OIS, ada OIS-nya katanya, kemudian fingerprint scanner. Fingerprint scanner nanti kita akan semuanya cek dan kita coba sedikit-sedikit bahas lengkap ya. Nah, dari tampak depan seperti ini, poin sellingnya kita buka aja plastiknya. Oke, kita buka plastiknya dan kita perhatikan dulu dari unitnya ya, karena dia paling atas, jadi kita bahas sedikit dulu. Nah tampilannya seperti ini. Kalau dari depan semua handphone zaman sekarang tidak akan tahu itu handphone merek apa, kecuali kita lihat atau kita balik ya, belakang barulah tertera Samsung. Kalau dari depan kayak gini bisa aja merek lain ya. Itulah handphone-handphone ciri zaman sekarang itu kurang jelas dilihat cirinya itu merek apa. Kemudian dari sini poin sellingnya tadi karena ada 4 kamera ya. Di sini ada 4 kamera. Yang rinciannya di tengah ini adalah 50 megapiksel. Keren ya, 50 megapiksel dengan OIS. Keren enggaknya nanti Anda bisa nilai sendiri dari hasil kualitas video dan kameranya. Kamera di atas ini 5 megapiksel ultra wide, kemudian di bawahnya 2 megapiksel depth, dan di sini 2 megapiksel untuk makronya. Nah, di sini ada flashnya. Desainnya seperti ini kameranya, dan di belakangnya lagi dari kamera masih dalam seputaran belakang. Di sini ada tulisannya SMA23F_DSN, telepon seluler. Nah untuk ciri-ciri garansi resmi itu ada selalu stiker seperti ini. Kalau handphone Anda baru ya wajib tuh, kalau nggak ada berarti nggak baru lagi. Kemudian di bawahnya ada tulisan Samsung. Nah di bawahnya ini juga ada email, dan email juga Anda bisa cek langsung dengan email di dalam handphonenya nanti. Ini ada emailnya tuh. Ya, tuh ada emailnya. Kemudian kita cek dari bagian bawah. Bagian bawah di sini USB-nya sudah Type C. Ini sudah fast charging ya. Kemudian di sini ada speaker, dan di sini masih ada disematkan jack 3,5 mm. Keren nih, bagi penyuka jack 3,5 mm masih ada di A23. Di sini ada mic yang pertama, mic kedua pasti ada di atas. Nah, untuk bagian atas ya hanya ada mic aja. Kemudian bagian sebelah kanan di sini ada tombol power. Tombol power ada di sini. Ini beserta tombol fingerprint ya, kemungkinan besar hampir mirip karena dia goyang-goyang nih, hampir mirip kayak Sony gitu. Fingerprint nanti kita cek langsung aja. Nah, di sini volume up, volume down seperti biasa.
Untuk dipegang enak sih, pas tempatnya. Nah, volumenya agak naik ke atas ya. Mungkin tangan yang gede pas banget. Volumenya agak atas karena memang ukurannya agak cukup besar HP ini. Kemudian dari sebelah kiri di sini ada SIM tray ya, tempat SIM tray, colokannya di sini. Paling atas dia letaknya ya. Paling atas di sini colokan untuk SIM tray-nya, dan di sini untuk sebelah kiri nggak ada apapun kecuali dari SIM tray, di atas juga nggak ada apapun kecuali dari mic. Nah, semuanya nggak ada, langsung aja kita coba nyalakan. Sambil kita nyalakan, kita tunggu sebelah di sini. Nah, di sini kita bisa perhatikan di sini ada satu buah tatakan yang isinya ini apa? Kita coba cek. Di sini hanya buku panduan singkat. Buku panduan singkat aja yang Anda dapatkan nantinya ketika beli handphone Samsung A23. Yang ini ya, yang packaging kecil ini hanya isinya yaitu buku panduan singkat aja. Kita singkirkan. Kemudian di sinilah kita lihat lagi ada chargernya. Ini dia chargernya. Kita coba analisa bersama-sama di sini chargernya dengan voltasenya di 2 ampere ya. Tuh 2 ampere, 5 volt 2 ampere. Nah, untuk 15 watt ya. Tuh 15 watt ya untuk daripada kapasitasnya. Nah, untuk modelnya EPTA200. Jadi ketika Anda membeli charger yang ori, perhatikan selalu seperti ini. Karena hati-hati, selalu di online shop itu banyak yang ngaku-ngaku ori. Jangankan di online shop, di toko sebelah kita kanan kiri juga banyak kok yang ngaku-ngaku ori. Dan memang banyak juga yang tidak ngaku-ngaku, bahkan mereka memang penjualnya memang belum tahu. Kadang seperti itu. Dan finishingnya wajib halus ya. Ini halus semua finishingnya. Walaupun di tengah-tengah itu seakan-akan kasar, kalau kita pegang juga halus. Jadi semua finishingnya ini benar-benar halus kalau original. Kemudian di sini ada tulisan Samsung di atas ini. Samsungnya ini tulisannya di dalam ya. Bukan timbul, tapi kayak dekokan gitu. Nah, kemudian di sini nih tempat colokannya juga dalamannya ini ya untuk mencolokan USB. Di sini warnanya putih ya dalamnya. Nah, lanjut kita buat bahas USB-nya. Di sini ada tempat USB-nya. Nah, USB-nya pasti Type C karena portnya sudah Type C. USB-nya tuh Type C. USB Type C, warnanya warna putih. Dan di sini kabelnya masuk dalam kategori kaku ya, nggak lemes, ini kaku. Nah, paling atas di sini tidak ada tulisan Samsung, melainkan hanya logo USB aja. Ini logo USB, tidak ada tulisan Samsung ya. Ini logo USB doang. Nah, kemudian di sini finishingnya pasti rapi. Ini finishingnya rapi. Tuh bunyi tuh HP-nya sudah. Finishingnya rapi, semuanya rapi ya. Dari kepalanya sampai USB Type-C-nya juga rapi finishingnya. Nah, di sini juga kita bisa mengidentifikasi. Nah, tuh di sini deh. Tuh bentuknya seperti itu, tegas ya. Seret ke atas, turun lagi bawah, tegas garisnya di sini. Karena banyak juga di sini yang KW, perlu diperhatikan. Dan ini tadi yang pertama kaku, dan ini tidak panjang ya. Untuk A23 ini termasuk dalam kategori kabel tidak panjang. Kalau kita tekuk aja kurang lebih 30 cm begini. Jadi kurang lebih di 60 cm. Nah, lanjut di sini ada apa? Kita tarik aja. Habis ya, ini habis, tatakannya kosong, nggak ada isinya apapun. Nah, di sini ada jacknya ya, buat ngeluarin SIM tray-nya. Tuh, kita coba langsung aja colok aja di sini. Kita colok. Biar kita tahu dia dual SIM-nya itu hybrid atau tidak. Pelan-pelan. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Dual SIM-nya, wah keren nih, jos. Ini dia dual SIM-nya non hybrid, artinya dual SIM plus micro SD. Dual SIM, SIM 1, SIM 2 dan micro SD. Ini keren nih, yang pencinta dual SIM plus micro SD cocok menggunakan A23. Kita coba langsung aja kembalikan lagi pelan-pelan. Oke, karena handphonenya sudah nyala. Nah, seperti ini. Udah nyala ya. Oke, dan karena memang HP ini adalah kiriman yang artinya kita adalah re-unboxing sebenarnya. Tapi di sini masih bawaan pabrik semua ya, belum diisi apapun. Ini kosong semuaan, artinya bawaan pabrik aja. Ketika kita register awal handphone ini isinya seperti ini. Ada Twitter, TikTok, Lazada dan sebagainya. Sekarang banyak sponsor Spotify, Netflix, YouTube musik, banyak lah saat ini sponsor-sponsor yang masuk peredarannya di dunia smartphone ya. Kemudian kita langsung aja yang pertama kita coba kembali ke point selling daripada handphone ini. Point sellingnya tadi mana ya, kita lihat di sini. Point sellingnya Infinity V Display. Ini mungkin bahasa dari Samsung aja. Kalau dari pihak lain misalkan dari Vivo mungkin water drop screen dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini V. Infinity V Display, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin bagi Anda memiliki pendapat lain boleh komentar aja di bawah, karena kita sekali lagi di RK Official Store kita selalu belajar ya, sama-sama belajar. Kemudian di bawahnya quad kamera with OIS, kamera belakangnya ada 4 dan disematkan OIS yang di sini tengah di 50 megapiksel, nanti akan kita bahas langsung. Nah, sekarang kemudian fingerprint, oke, nanti kita langsung cek fingerprintnya. Terutama kita langsung buka pengaturan dulu.
Kita lihat storage-nya. Dengan storage yang digadang-gadang yaitu RAM-nya di 6 GB, internalnya sebesar 128 GB, masih menyisakan free berapa? Karena banyak sekali pertanyaan seperti itu ketika handphone ini di register awal, handphone baru alias. Kita coba cek, carilah yang namanya storage di sini, penyimpanan memori. Memeriksa, luar biasa, artinya masih aman-aman aja, tidak overdosis pemakaian storage-nya. Nah, untuk internal dulu nih, internal sebesar 128 GB, masih menyisakan free sebesar 104,1 GB, anggap aja 104 GB ya. Kemudian dari RAM-nya sebesar 6 GB, ini free-nya adalah sebesar 3 GB. Kurang lebih seperti ini dimakannya oleh sistem, klik apa tadi ya? Kurang lebih seperti ini, maksud kami termakan dari storage-nya 24 GB-an. Kemudian memorinya juga 2,4 GB. Anggap aja setengahnya kalau dari RAM-nya ya. RAM-nya maksud kami. Nah, kurang lebih storage-nya seperti ini. Kita bisa perhatikan bersama-sama ya. Dari storage sudah. Langsung kita coba untuk yaitu fingerprint. Karena itu adalah yang digadang-gadang ya. Atau point selling-nya. Point selling mana lagi fingerprint. Nah, untuk fingerprint kami belum tahu detail. Kemungkinan besar dikunci layar dulu. Kita kunci layar. Kita kunci menggunakan di sini ada sidik jari. Oke, lanjut. Apakah bagus responsivitasnya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Kita langsung coba aja. Berikutnya kita coba. Next, ayo. Oke, ini tangan kami kan agak basah, jadi cocok sekali buat mengidentifikasi bahwa fingerprint itu responsif atau tidak. Kita register dulu. 15. Oh, registrasinya bagus nih, berjalan dengan baik ya. Padahal tangan kami selalu berkeringat. Ini bagus nih registernya, keren. Oke, selesai. Register selesai. Oke, dari sini sudah transparansi, icon dan sebagainya udah selesain aja. Oke, kita keluar, kita coba kunci. Ini terkunci ya, coba. Oh, boleh lah. Sekali lagi. Boleh. Ini posisinya mati ya. Posisinya layar mati. Responsif. Ini kalau menurut kami kategori responsif ya. Karena tangan kami kan selalu berkeringat dari awal register bagus, kemudian setelah kita praktekkan juga. Ini terkunci. Responsif banget. Ini masuk dalam kategori responsif. Bagus lah, angka 1 buat ini bagus. Kemudian dari storage sudah semuanya, langsung aja kita fokus buat kamera. Karena kamera ini digadang-gadang banget. Kameranya digadang-gadang, katanya 4 kamera dengan always. Kita coba langsung buka kamera. Di kamera kita langsung cek ya. Ini komposisinya di kamera depan. Kita coba, udah kita kamera depan dulu aja. Di kamera depan di sini bisa tampilannya full 9/16, bisa diatur ya, mau 3/4. Kita coba ambil yang full aja biar nyaman dipandang mata. Nah, dari sini kita lihat dari foto. Mode foto di sini apakah bisa dicek secara manual berapa resolusinya. Kalau di atas kertas resolusinya ada kamera depan ini adalah di 8 megapiksel ya. Itu di atas kertas karena kita harus mengecek langsung secara realnya. Tapi tidak ada di sini keterangannya, tidak ada. Karena memang HP zaman sekarang banyak tidak jujurnya di situ ya. Ya, itu di atas kertas 8 megapiksel tapi tidak tertuliskan. Kalau handphone zaman dulu ditulis tuh 12 megapiksel, 8 dan sebagainya. Atau mungkin kami yang tidak tahu. Nah, bagi Anda yang tahu boleh komentar di bawah ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Ini mode potret. Jadi ada mode potret. Kita coba cek ya, di sini ada mode potret, kemudian kalau kita geser ada foto, kemudian video, lainnya. Nah, lainnya ini lainnya itu ada makro, kemudian gerak lambat. Oh, berarti di sini juga disempatkan slow motion ya, ada gerak lambat, panorama, pro, makanan dan sebagainya. Kita langsung coba aja. Mode makro tidak bisa di kamera depan. Jadi mode makro itu hanya bisa di kamera belakang aja. Karena memang kamera belakangnya yang ada mode 4 kamera tadi ya. Jadi kamera depan tidak bisa. Jadi kita langsung balik lagi ke kamera depan. Oke, kita masih fokus di kamera depan dulu pembahasannya. Kita coba langsung aja mode potret yang ada yang bisa kita kerjakan. Mode potret kekuatan efek. Jadi kemungkinan besar nih agak jauh. Nah, ini dia pas. Dia memang harus jauh ya. Sedikit menjauh katanya. Oke, sudah menjauh. Kita coba jepret. Nah, oke. Kemudian mode foto biasa. Ups, kita ulang lagi ya. Mode potret ternyata juga bisa posisinya yaitu posisi wide ya. Karena dia kamera depannya 8 megapiksel ultra wide juga. Oke, yang dekat, kalau yang dekat mungkin nggak dapat ya kekuatan efeknya. Oh, dapat juga. Oke, kita coba. Oke, kemudian baru foto. Mode foto biasa ya. Di sini tidak ada apapun kecuali ada flash aja, flashnya otomatis dan sebagainya. Kita matikan aja flashnya. Oke, foto biasa. Nah, sekarang video. Yang ketiga video. Nah, video di sini kalau sekilas cek agak sedikit lemot ya. Jadi vokal kami kalau kita lihat di gambar ini
Kalau kita lihat di gambar, dia vokal kami agak sedikit tidak berirama. Jadi memang agak sedikit lamban dari videonya ini. Dan di sini warnanya agak kelise-kelise. Langsung aja kita coba cek aja. Ya, tes 1 2 3 1 2 3 RK Official Store. Agak lemot ya, tidak sinkron mulut dan suara. Kemudian di sini banyak klise-klise karena memang mungkin maklum aja dengan resolusinya hanya 8 megapiksel. Lalu kita matikan aja. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini mode-mode yang lain ini bisa dilakukan di kamera belakang ya. Mode Pro. Mode Pro juga kemungkinan besar di kamera belakang tuh, kamera depan nggak ada. Mode profesional ya. Mode Pro ini yang hobi-hobi fotografer pasti tahu banget di situ. Kemudian kita langsung analisa dari kamera depan dulu. Yang pertama, kita akan analisa tadi hasil perekamannya. Foto dulu aja. Kita akan coba cek hasil dari foto. Yang ini dia. Oke, dari foto kita perhatikan di sini. Mode potret ya. Mode potret ini adalah ultrawide yang digunakan lensanya. Tuh, kalau kita perhatikan, kita zoom mentok pasti dia pecah banget karena memang dengan resolusinya di 8 megapiksel. Kemudian kerapatan piksel dari handphonenya itu ya pasti tidak sesuai. Zaman sekarang 8 megapiksel dengan harga ini yang udah 3 juta up, pastinya hancur ya gambarnya. HP-nya mahal, harganya, resolusi kamera hanya kecil di 8 megapiksel. Ini kameranya kalau kamera depan menurut kami kurang bagus, kurang oke. Tapi kalau sekedar hanya buat selfie biasa, ya dimasukkan sosmed biasa masih cukup lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini lensa menggunakan lensa ultrawide ya. Kemudian ini yang standar, kelihatan banget ya. Nggak banget juga sih, gambarnya nggak begitu zoom banget ya. Jadi intinya untuk hasilnya sama, kamera belakang ini pecah juga. Nah, ini foto biasa. Foto biasa juga banyak pecahnya. Tapi kalau masuk real, masuk dalam kategori real ya. Ini warna asli tuh, dari kulit semua masuk. Masuk ya, warna kulit semuanya. Dan terakhir adalah di sini untuk video di kamera depan pembahasannya. Nah, video di sini kita bisa perhatikan di sini tadi agak lemot ya pengucapannya. Pengucapannya agak lemot ya gambarnya, tapi kemungkinan pada saat di play itu enggak. Coba aja kita langsung play aja. Kita coba dengarkan suaranya. Enggak kan? Karena mungkin karena efek kamera aja. Oke. Karena memang ya tadi dengan resolusinya rendah, banyak yang istilahnya kurang sinkron dengan prosesornya, dengan kerapatan pikselnya, maka kalau di video agak sedikit lemot. Tapi hasilnya, kita bicara overall hasilnya aja ya. Untuk hasilnya nih, kita nilai hasilnya ya. Untuk hasilnya dengan resolusi 8 megapiksel maksud kami ya standar biasa aja. Always-nya nggak ada kamera depan, jadi agak gerudak-geruduk tuh, gerak-gerak tuh. Kamera di belakangnya ini ya. Kamera depan dulu, kamera depan maksud kami itu agak ya gerak-gerak lah, tidak stabil yang pasti. Dan hasilnya biasa aja. Kalau menurut kami itu simpelnya dari kamera depan, secara garis besarnya masih kategori biasa aja. Langsung aja sekarang kita buat beralih di kamera belakang. Kamera belakang yang digadang-gadang dengan resolusinya 50 megapiksel, yang satu ini di tengah dengan always, kemudian 5 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel. Langsung aja kita coba dulu. Yang pertama ada mode potret. Mode potret, cek. Mode potret langsung aja kita cek dengan uji coba yang ada aja di sekitar kita. Nah, langsung aja kita coba jepret 1 2 3 jepret. Oke. Memang agak jauh ya harusnya mode potret ini kalau untuk mendapatkan hasil maksimal. Oke, kemudian mode foto biasa. Kita coba mode foto biasa. Oke, mode foto biasa. Apa ini yang ada di sini? Pindah dokumen, mode foto biasa dulu. Oke, habis itu zoomnya ini bisa kali 10 ya, 10 kali zoom ya. Coba dengan 10 kali zoom kita taruh aja chargernya. Kita akan coba jepret apakah masih bisa menangkap dengan baik. Kita coba jepret ya, mode 10 kali zoom. Oke. Dan kemudian setelah 10 kali zoom modenya sudah semua mode foto, kita beralih ke mode video. Mode videonya di sini ya. Untuk resolusi dari foto memang tidak bisa dilihat walaupun dia katanya 50 megapiksel, tapi real daripada di sini kalau kita cek di pengaturan pastinya nggak akan terlihat sama dengan kamera depan tadi. Tidak ada realnya berapa di sini. Kemudian yang pasti di atas kertas 50 megapiksel ya kamera utamanya, dan videonya untuk resolusinya di sini tidak terjadi dengan rasio saat ini. Rasio saat ini Full HD. Kalau di sini keterangannya sih, kita coba keluar lagi, masuk kamera. Oke, nah kita bisa perhatikan untuk video ya. Di video,
Kita coba dengan rasionya, katanya nggak support. Oh, rasionya hanya support di 9.16. Nah, di sini Full HD 30 fps ya. Untuk videonya di sini kita bisa perhatikan Full HD 30 fps saja. Ini up-nya. Paling rendahnya di XD aja 30 fps. Kita coba langsung aja paling tertinggi Full HD 30 fps. Kita langsung coba cek. Kita lihat kestabilannya dulu. Masuk dalam kategori stabil atau tidak nanti Anda bisa nilai sendiri. Kemudian kedipan di layar, ini kalau kategori menurut kami masih banyak kedipannya ya. Ini masih ada kedipan, coba ini warna putih. Tuh, ada kedipan di layar. Kalau fokusnya fokusnya kejut ya. Samsung ciri-cirinya seperti itu. Kecuali seri S ini agak berkurang, nggak terlalu kejut seperti ini. Apalagi resolusinya ambil yang UHD, seri A tuh banyak kejutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita analisa ya. Untuk lainnya di sini biasa slow motion, gerak lambat ya, slow motion, makro. Nah, coba kita cek makro ya. Makro kita akan coba cek makro, tapi harus 3-5 cm dari objek makro. Tidak ada benda kecil di sekitar kita, sayang sekali. Tadi langsung aja kita dekatkan tulisan yang paling terkecil aja. Nah, ini makronya ya. Langsung jepret aja. Nah, karena itu tadi yang perlu dibahas ya dengan poin selling dari mereka menawarkan. Kita mulai dulu analisa yang pertama. Ini dia. Untuk kamera potretnya. Kamera potret di sini kalau kita perhatikan, kita zoom ya. Dengan 50 megapiksel kategorinya standar. Karena dia 50 megapiksel katanya. Kalau menurut kami hasilnya standar aja. Di sini ada efek blurnya. Standar kualitasnya ya. Kalau kita zoom masih banyak pecahnya juga. Terus kita geser di sini. Ini juga mode potret ya. Mode potret kurang rapi ya di sini kalau kita perhatikan. Di sini juga kurang rapi, kerapiannya kurang ya. Dari efek-efeknya di belakang ini kurang rapi. Terus kalau kita perhatikan lagi di sini foto biasa ini sedikit justru lebih bagus daripada mode potret. Nah, kemudian di sini yang 10 kali zoom tidak terbaca dengan baik ya. Nah, kemudian mode videonya kita bisa perhatikan masih ada gerak-gerakan. Artinya belum kategori stabil banget nih kalau menurut kami. Belum masuk dalam kategori stabil, masih ada pergerakan yang OIS-nya kurang berfungsi seakan-akan ya. Nanti kita coba cek lagi pengaturannya. Dan kedipan di layar juga pasti ada. Itu memang karakter dari Samsung. Handphone lain juga banyak seperti itu. Yang kedipan di layar masih ada. Nah, itu. Tapi kalau untuk kategori fokus dapat ini. Fokusnya bagus. Cuman memang untuk kategori fokus yang bagus enggaknya itu kembali kepada selera yang relatif ya. Walaupun di sini kejut, tidak semua orang suka kejut. Nah, tapi yang jelas OIS-nya kurang berjalan maksimal. Nah, ini yang terakhir adalah makro. Makronya kategori lumayan lah ya. Tuh kurang lebih seperti ini. Tapi ya kurang oke karena dengan resolusi 50 megapiksel tadi ada beberapa videonya dengan katanya OIS-nya kurang stabil. Kalau makro wajar karena makronya hanya 2 megapiksel. Ini masih dalam kategori bagus ya untuk makronya. Nah, coba kita cek lagi pengaturannya apakah kita ada yang salah untuk video ya. Videonya sudah Full HD 30 fps dan kemudian OIS-nya ada di tengah. Sekarang ini bergerak ya. Kalau kita gerak-gerakin dia juga gerak-gerak tuh. Yang lensa bagian tengah tuh gerak. Tapi kita pada saat merekam video seperti ini kita belum mendapatkan yang benar-benar tadi ya secara live ini Anda bisa perhatikan kita belum mendapatkan yang benar-benar OIS-nya itu berjalan maksimal. Atau mungkin ada pengaturan lain kami tidak tahu persis ya. Sampai dengan saat ini kita belum dapat nih pengaturannya. Kita cek pengaturan di sini kestabilan apakah ada garis kisi, tag lokasi, pengaturan untuk disimpan, metode pengambilan gambar. Tekan tombol itu metode pengambilan aja tidak ada. Kita coba reset pengaturan untuk video ya. Untuk videonya kita coba sekali lagi. Masih agak penasaran kami ya. Karena OIS-nya mana gitu loh. Kurang berfungsi dengan baik kalau OIS-nya kalau menurut kami sih. Nah, kita coba cek sekali lagi di sini hasilnya. Ini masih getar-getar juga ya. Tuh masih dalam kategori getar-getar tuh Anda bisa perhatikan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu aja.
yang bisa kita sedikit unboxing plus sedikit bahas lengkap dari Samsung Galaxy A23. Bagi Anda memiliki pendapat atau komentar, silahkan boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Nah, untuk kesimpulannya dari Samsung Galaxy A23 secara budget atau secara ya istilahnya value for money, kalau menurut kami masuk dalam kategori kurang tepat. Harganya mungkin ini kalau menurut versi kami aja mungkin terlalu mahal. Anda bisa belikan yang lebih rendah ya. Yang lebih rendah harganya atau lebih murah lagi ketimbang ini. Carilah intinya fungsi, jangan cari sebuah merek. Atau kalau Anda memang suka dengan merek Samsung, mungkin bisa alternatif lain. Di sini sedikit kita berikan clue kalau Anda mencari speed dan mencari kualitas dari produk Samsung, belilah Samsung seri S. Ini kalau menurut kami aja ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa kita bahas dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi Anda memiliki pendapat atau komentar apapun, silakan sekali lagi maksud kami boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa bantu subscribe channel kami agar channel kami selalu berguna bagi Nusantara bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, kalau Anda mencari yang benar-benar berkualitas, tentunya dengan harga yang sangat pantas, dimana bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Official Store.